Demi Allah, wahai kota Mekah, engkau adalah negeri Allah yang paling aku cintai. Sekiranya pendudukmu tidak mengusirku darimu, niscaya aku tidak akan keluar. Beberapa ahli ilmu menjadikan kalimat hadis Nabi ini sebagai hubbul waton, mencintai negeri, mencintai negara. Memang Rasulullah sangat mencintai, dan ini kalimatnya, bahkan ada redaksi-redaksi lain. Karena ucapan Nabi tadi, kemudian turunlah surah, diantaranya adalah surah Muhammad ayat ke-13. Betapa banyak, kata Allah ke Rasulullah nih, betapa banyak di antara negeri-negeri yang penduduknya lebih hebat-hebat daripada penduduk kota Mekah. Namun kata Allah, kami binasakan mereka, ahlaknahum fala nasirolahum, dan tidak ada yang menolong mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. وهو الذي يقبل التوبات عن عباده ويعفو عن السيئات. الصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا وشافعنا ومولانا محمد الذي فسر عليه الآيات البينات وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم في سبيل الخيرات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فاتقوا الله أيها المسلمون فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Allahumma amin. Hamba-hamba Allah, muslimin dan muslimat, saudara-saudariku sekalian, jamaah Masjid Uswatun Hasanah yang berbahagia, memasuki hari ke-13 12 10 Jumaah 11 12 Muharram 1445 Hijriah, hari Ahad. Alhamdulillah, segala puji memang milik Allah Subhanahu wa taala, dan pujian itu memang untuknya yang telah menganugerahkan kepada kita taufik dan inayah, sehingga di tambahan umur satu hari Ahad ini mampu kita isi dengan rangkaian amal solih semenjak tadi maghrib hingga dengan subuh ini. Karena hitungan hari menurut hitungan Islam adalah dari maghrib. Kita mampu mengerjakan berbagai amal solih, baik yang wajib maupun yang sunnah, yang mahdoh maupun yang ghair mahdoh, itu atas taufik dan inayah darinya. Ia yang mewajibkan, ia pula yang memberi kekuatan. Maka pantas kalau segala pujian memang hanya untuknya. Namun di balik itu, mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita, amal soleh kita tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang baik. Dijadikan wasilah untuk menutupi aib, dosa dan kesalahan kita.
sehingga tidak Allah tampakkan di dunia maupun nanti kelak di akhirat ke seluruh makhluknya. Saudara-saudariku sekalian, para mustami'in rahimakumullah. Pun pada pagi hari ini inayah dan taufik itu masih ada, masih bahkan terus diberikan, sehingga kita mampu bersabar setelah zikir sholat melanjutkan dengan majlis zikir yang lain, yaitu talabul ilmi. Ada sebuah ibarah atau makalah, tentu saja dari para ahli ilmu, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu motivasi yang mengistiqomahkan kita dalam talabul ilmi. Kalimat itu berbunyi, idza aradta an ta'rifal insana annahul insan. Kalau kamu ingin mengetahui bahwa manusia itu beneran manusia, jadi 100% dia manusia, maka unzur ila mahabbatahu lil ilmi. Perhatikan bagaimana kecintaan orang tersebut pada ilmu. Jadi tolok ukur yang menentukan kadar kemanusiaan seseorang, kalau hari ini kita umpamanya menyaksikan, mendengar bahwa menit tidak manusiawi, ada kalimat itu di kalangan manusia, boleh jadi ketidakmanusiawiannya memang belum sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena diukur dari kecintaannya pada ilmu pun belum sempurna. Jadi kata ulama ini, kalau ingin mengetahui kesempurnaan manusia sebagai manusia seutuhnya 100%, lihatlah pada kecintaannya terhadap ilmu. Duduknya Anda sekarang di waktu dingin ini, bersabar sebelum menunaikan amal soleh yang lain, bahkan mungkin ada yang harus bekerja di hari Ahad ini menunjukkan kecintaannya pada ilmu. Mudah-mudahan kalaupun kita bukan ahli ilmu, maka posisikan menjadi pecinta ilmu dan pecinta ahli ilmu. Karena seseorang tidak akan Allah kumpulkan nanti di hari kiamat kecuali dengan yang ia cintai. Kita cintai Rasulullah agar bisa bersamanya. Kita cintai para sahabat agar bisa bersama mereka. Kita cintai para mujahid dan para alim agar derajat kita kelak bersama mereka. Karena kita tahu bahwa kadar kita bukan ahli ilmu, namun kita mencintai ilmu. Jazakallahu khair. Hamba-hamba Allah, muslimin dan muslimat yang kami hormati. Selanjutnya, pada pekan kelima di bulan Juli ini, sekaligus menjadi pekan kedua di bulan Muharram, kami akan mengetengahkan pembahasan mengenai mau'izah atau pengajaran dari adanya pergantian tahun Hijriah. 12 hari yang lalu pergantian itu terjadi, dan kita sudah berada di hari ke-12-nya serta di tahun 1445. Hamba-hamba Allah, pas pergantian tahun tersebut kami ada jadwal di Cimareme, kajian Jiron namanya, atau tetangga di Cimareme. Kami lewat sini, tidak tahu kalau biasa ada pawai, kurang perhitungan saya. Sampai dihitung-hitung ada 6 titik. Masya Allah, telat 1 jam datang ke tempat pengajian dan hampir selesai acara pengajiannya. Padahal jadwal kami itu di hati sudah diniatkan, gak apa-apalah terhalang macet ini. Sampai 6 titik, palih dia dicaket Masjid Al-Huda, dugi ka Borma dulu, dugi ka ditu, dugi ka rek pepudunan gini. Ai sugan tengan hiji, pas pertigaan Permata belok kanan, tos ngantosan lumayan panjang di wae dugi ka nanti ultra teh.
Ti ultra nyambung deui di pertigaan Cimareme di RS naon teh? KC-nya. Itu. Allahu Akbar. Teu tengah geremet biasa mun aya macet lumayan kauji kasabaran teh. Damun hayang nguji adab jeung sabar di mana? Di jalan. Hayang lulus uji kesabaran dan adab di jalan. Cacakan awam, sing kuring nu masih awam oge gitu nya. Sok rada kauji teh. Tapi beda ku momen harita mah. Jadwal ongko moal kacumponan ieu. Macet lumayan pegel. Da kopling kene lain metik gitu. Can ompong mobil sim kuring teh. Aya huntuan kene. Lumayan tar ada keram-keram gitu. Da ngeteyep teh gitu. Tuluy deui ka dituna ya Allah. Sampai di tempat lokasi masih ngiriyin. Tapi sim kuring atoh sok sanajan kapagatna syiar. Meskipun eta motor dikueng-kueng gitu nya. Bari jeung sabenerna mah seueur nu kurang islami nama gitu. Aurat teh ya gitu. Muslimatna aya kene nu kabaruka. Pamuda-pamudana masih kene rada kalarasar kadang-kadang. Tetapi kekeh katutupan eta kakurangan teh ku kabungah naon syiar. Syiar. Eta mehong-mehong tina obor teh syiar teh. Kabaca ku sabudeureun bahwa kita bangga sebagai muslim. Banggana naon diantawisna ngamumule ayana pergantian tahun. Bangga gitu. Bahkan newi aheng tibatan tahun baru Masehi. Alhamdulillah di lemur geus teu aya mah longan mercon-merconan. Alhamdulillah eusim geuring teh. Margi aparat-aparatna ge lungsur aparatur desa ge ngahimbau. Tah kitu. Aya di lingkungan kampung mah langkung kondusif da teu aya nu non muslim gitu. Aya di kota mah kan rada heterogen. Tapi lamun bertindak kepala keluargana aparatna insyaallah mendukung gitu kekondusifan. Hamba-hamba Allah, istilah atau penamaan tahun dalam Islam disebut Hijriyah itu tidak bisa lepas daripada hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memang itu latar belakangnya. Penamaan tahun dalam hitungan Islam tidak pada kelahiran Nabi, tidak pula pada kewafatannya, tidak pula pada waktu pengangkatannya sebagai Nabi dan Rasul. Yang dipilih justru momen hijrah. Ini ditetapkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang bermusyawarah dengan para sahabat yang lain, dan sahabat Ali mengusulkan lalu diterima. Karena memang dengan momentum hijrah ini syiar Islam kemudian makin menggema. Pelaksanaan pembinaan pendidikan Islam di Madinah juga makin intensif. Tidak ada lagi ketakutan, malah yang ada adalah rasa aman. Tidak ada lagi persekusi, ancaman, dan lain sebagainya. Sehingga Islam bertumbuh dengan sangat pesat. Hamba-hamba Allah, ada yang menarik dari peristiwa-peristiwa tersebut yang Allah abadikan dalam Al-Quranul Karim tentang proses hijrah. Ketika Nabi SAW secara sembunyi-sembunyi melaksanakan hijrah ini, ya, dan sudah cukup jauh dari kota Mekah, beliau bersembunyi di Goa Tsur. Kita tahu bersama peristiwa itu. Allah lindungi Rasulullah dan Abu Bakar, padahal musyrikin Quraisy memiliki SDM yang kompeten untuk bisa mengejar hijrahnya Nabi SAW. Ada yang dikenal dengan profesi qiyafah. Qiyafah ini suatu kemampuan menelusuri jejak. Lamun aya nama detektif meureun. Ieu jejak kaki siapa, milik siapa, itu bisa diketahui arahna ka mana. Maka Nabi dan Abu Bakar serta keluarga Abu Bakar punya siasat yang sangat jitu terhadap hijrah ini. Jadi pas berangkat, di belakang Nabi itu ada
kambing yang cukup banyak untuk menutupi jejak Nabi. Belum lagi ada keluarga Abu Bakar yang bertugas untuk menghapus jejak itu pakai dedaunan. Belum lagi yang nganter makanan ketika Nabi sedang beristirahat. Belum lagi telik sandi. Jadi disiapkan keluarga Abu Bakar ini. Anak laki-laki jadi telik sandi, anak perempuan nganterin makanan. Selama perjalanan itu bolak-balik Mekah dan tempat hijrah. Masya Allah. Ketika sampai di Gua Thur, beliau beristirahat 3 hari 3 malam tuh di situ. Tersusu ke Gua Thur karena memang ada yang ahli, meskipun sudah ditutup kaki kambing, juga dihapus pakai dedaunan. Karena memang ahli, tahu daerah, tahu lokasi, sangat tajam firasatnya. Wah, kadieu cenah tuh. Wah, moal salah di ditu pasti. Betul secara hitungan ilmunya. Namun Allah hijab pandangan mereka. Tiba-tiba pintu goa ada laba-laba yang sedang membuat sarang. Ada burung pula yang sedang mengerami telurnya, sehingga hitungan ilmu mentok. Kudu nama aya di jero da cenah. Tapi ieu lancah geuning terusak. Naon teh? Jaringna. Oge eta aya manuk, mustahil di jero. Jadi antara logika ilmunya antara ilmu dengan logika berpikirnya bentrok. Ajim, kudu nama aya cenah, tapi mustahil gitu. Gitu we, untung teu gelo tah. Dia coba keliling. Sebetulnya di pintu goa bahkan dia ingin pipis. Si yang nyari ini teh geus teu kuat. Ada ngaranna jahiliyah gitu nya. Sebetulnya dia punya rasa malu. Cenah rek pipis heula ieu ka ditu lah maneh gitu. Yang jahiliyahnya orang Arab, dia tahu rasa malu tentang aurat. Kalau dia melihat ada orang di dalam mulut goa, tentu dia akan tidak pipis. Padahal sudah terlihat langsung tekudu kucak itu tekudu disenteran, katingali langsung udah berang. Tapi da eta mah porosot wer we. Tong dibayangkeun hadirin. Berarti memang dihijab oleh Allah penglihatannya. Nguliling di kaluhur tos kitu teh. Eta Gua Thur teh sempit cing ka Gua Thur cung. Sempit. Di depan ada mulut goa, dari atas ge aya liang. Lamun ningali we nengok ka handap tos katinggal langsung Abu Bakar jeung Rasulullah. Da teu katinggal. Dihijab betul. Itulah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mulih we. Eta nu ngudag-ngudag teh. Ketika itu semua beres, beliau Rasulullah sebelum melanjutkan perjalanan melihat ke kota Makkah dari kejauhan dari Gua Thur itu. Lalu beliau berdoa. Berkata, "Wallahi innaki la ahabbul biladillahi ilayya walaula anna ahluki akhrijuni minki lamma kharajtu." Demi Allah, wahai kota Makkah, engkau adalah negeri Allah yang paling aku cintai. Sekiranya pendudukmu tidak mengusirku darimu, niscaya aku tidak akan keluar. Beberapa ahli ilmu menjadikan kalimat hadis Nabi ini sebagai hubbul waton, mencintai negeri, mencintai negara. Memang Rasulullah sangat mencintai, dan ini kalimatnya, bahkan ada redaksi-redaksi lain. Namun ayat hubbul waton minal iman dihubung-hubungkan, sebetulnya memang demikian. Karena Nabi mengucapkan kalimat itu, meskipun para ahli hadis menilai hadis ini dhaif. Apa salahnya mengimani hadis yang secara keilmuan itu lemah? Toh lemah bukan berarti tidak bisa dipakai, bukan? Hamba-hamba Allah. Karena ucapan Nabi tadi kemudian turunlah surah, di antaranya adalah surah Muhammad ayat ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ka'ayyim min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum." Wa ka'ayyim min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatik. Betapa banyak, kata Allah ke Rasulullah nih, betapa banyak di antara negeri-negeri, sebetulnya qaryah itu kampung, tapi kita terjemahkan negeri saja. Negeri-negeri yang penduduknya lebih hebat-hebat daripada penduduk kota Mekah.
betapa banyak negeri-negeri yang penduduknya penduduk begitu, masyarakatnya, rakyatnya lebih kuat dari orang-orang Quraisy yang mengusirmu itu Muhammad gitu. Namun kata Allah, kami binasakan mereka, ahlaknahum fala nasirolahum, dan tidak ada yang menolong mereka. Ayat ini ayat penggembira untuk Nabi, tongkeung Muhammad gitu. Sehebat-hebatnya Quraisy tuh yang hari ini mereka menyombongkan diri dengan kekuatan yang ada, sesungguhnya kami telah membinasakan umat-umat terdahulu dari penduduk negeri yang mereka lebih kuat dari mereka gitu, lebih kurang. Di mana penduduk Mekah itu telah mengusirmu. Para hamba Allah, mari kita cermati sejenak surah Muhammad ayat 13 ini. Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah tahun keberapa kenabian? Sebetulnya gak harus mikir ini, gak harus mikir. Tahun berapa kenabian? 13. Nah, tahun 13. Karena Nabi dakwah di Mekah 13 tahun gitu. Itu kudu mikir. Jadi tahun ke-13. Nah, tadi Allah menurunkan surah apa ke Rasulullah ketika berkata, sesungguhnya engkau Mekah adalah negeri Allah yang paling aku cintai. Nurunkan surat naon? Surah Muhammad ayat sabaraha? 13. Yang hijrah siapa? Nabi Muhammad. Itu tahun ke-13. Mun nyepeng mushaf ayeuna cik pangitungkeun berapa huruf di surah Muhammad ayat 13. Pangitungkeun jumlah hurufna. Ayeuna nyepeng. Ada geus pada apal sana orang uswatun hasanah mah mungkin 30 juz, malih mah 34 juz apal lagi. Cik pangitungkeun hurufna. Cok diantosane dugi ka asar mangga. Ame usik sadaya ngaji bebarengan ya. Lamun mangga calangap ku abdi dihuapan itos masak, aduh raos pisan. So pangitungkeun, gampang da teu kudu make ilmu alat ngitung huruf mah. Atos kapenak. Tah mushaf wakaf teh pake meh mun wakif teh menang pahala. Tong dialanggurkeun wae. Tahun-tahun non panggihna teh tahun kali we jeung Ramadan dibelah sekeusna. Sabar cenah ya? Wah, kurang atuh. Can ilik ya, can ilik. 542. Nah, 542, Pak. Atuh banyak teuing, Pak. Surah Muhammad ayat 13. Pak Adang mah tos uninga bocoran ti sim kuring kamari, minggu kamari. Allahu Akbar. Nah beda mushaf urang teh gitu. Jumlah hurufnya ada 53 huruf. Aduh ya Allah. Ya urang dieu. Geus percaya we da geus menang hitung itu nya. Syukur terpercaya atuh sok mah dihitung deui. Jumlah ayatnya berapa? 53 huruf. Dan itu sesuai dengan usia Nabi ketika hijrah. Apa ini kebetulan? Bukan. Piraku kebetulan terus menerus di Quran. Nggak ada yang kebetulan. Inilah ijaz Quran, kemujizatan huruf-huruf Al-Quran. Lamun kusim kurek ditambahkan mah ya geus menang ngumpulkeun yang ngahaja. Bisi hayang hujah deui bahwa tidak ada yang kebetulan. Karena kalau kebetulan itu sesekali. Banyak sekali keteraturan. Lamun di khusus kajian secara spesifik ijaz Quran, wah panjang kajianan ayeuna. Sebagai gambaran saja, sebagai gambaran. Umpamana surat terpendek yang paling kita sukai dalam Quran yaitu surah Al-Kautsar contohna. Sami sim kuring ge resep karena eta surat teh. Jadi apa keistimewaan Al-Kautsar hadirin? Coba cermati yang 3 ayat ini nih. Dari ayat 1 sampai ayat 3-nya itu hanya menggunakan 10 kata saja. 10 kata. Gitu. Di ayat pertama
hanya menggunakan 10 huruf dari huruf hijaiyah. Di ayat kedua juga hanya menggunakan 10 huruf hijaiyah. Di ayat ketiga juga hanya menggunakan 10 huruf hijaiyah. Cukup nepi kadinya? Tak aja. Dari ayat 1 sampai ayat 3 ada satu huruf yang digunakan cuma sekali. Lamun dihitung sadayana nu sakali-sakali eta jumlahnya pun 10. Dugi kadinya. Cukup tak acan. Lajengna deui dina akhir ayat itu huruf natero. Terus ternyata huruf ro dalam abjad hijaiyah itu nomor nuka tong mikir deui langsung ke 10. Tong ngahulang deui. Dan di seluruh Quran surat-surat yang berakhiran huruf ro jumlahnya juga tong mikir 10. Percaya we kasim kuring. Ya, 10. Dan yang lebih menarik ada kata wanhar, di mana ibadah udhiyah juga dilaksanakan tanggal berapa? 10. Kebetulan rekayasa Muhammad kira-kira ya. Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu dan ini kalamnya. Kurang hoyong kene. Hamba Allah begitu banyak kemujizatan Quran. Ya. Karena itu kita membaca Quran sampai kapan sebetulnya? Pika irasi maca Quran teh pika maut itu benar tapi bukan itu. Sampai kapan kita baca Quran? Tapi penting na ngaji moal aya di kuliahan lah. Aya di majelis taklim seperti ini. Kita baca Quran sampai Al-Quran itu menjadi petunjuk untuk kita. Karena lamun maca hanya sebatas baca dan dapat pahala, semua orang juga bisa. Selesai. Abu Jahal ge bisaeun maca Quran mah. Bahkan senang dengerin. Tetapi fungsi Quran bukan hanya untuk dapat pahala per hurufnya. Apa fungsi Quran? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi gimana caranya Quran ketika kita baca jadi petunjuk? Maka sampai kapan kita baca Quran? Hingga Al-Quran menjadi petunjuk, menjawab berbagai persoalan. Gitu. Ku dengan mengetahui ijaz Quran saja, itu pun dari satu sisi, yaitu jumlah matematis hurufnya, betapa mencengangkannya. Ketika Al-Quran menyebut Al-Aqsa dan Masjidil Haram di Quran, itu ketika di Quran disebut di mutalapat di Al-Maidah, kemudian Al-Aqsa disebut di Al-Isra, dihitung berapa jarak ayat dari menyebut Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sim kuring hilap jumlahnya. Upami dihitung kan di tengah-tengah teh. Ada sekian, maka di Google Earth dihitung jarak krus Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, ternyata sesuai dengan jarak ayat dari ayat tersebut hingga ayat tentang Al-Aqsa. Kebetulan oge teh eta. Tidak, semua adalah dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah, contoh lain umpamanya, surah Asy-Syu'ara tuh. Surah An-Naml. Surah ke-27, awal ayatnya naon? Mafatihus Suwar ya. Tosin. To di seluruh surah An-Naml jumlahnya 27. Sin di seluruh An-Naml jumlahnya 93. Ada yang istimewa? Surah An-Naml surah ke-27. Dan itu sejumlah huruf to yang ada di surah An-Naml. Dan sin 93 adalah seluruh jumlah ayat dalam surah An-Naml, dan itu adalah jumlah yang sama huruf sin di seluruh ayat surah An-Naml. Kebetulan kira-kira? Mustahil. La haula wala quwata illa billah. Allahumma arhamna bil Quran.
hamba-hamba Allah. Kembali ke tadi, ke hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya ada pertanyaan menarik untuk kita jawab bersama. Mengapa Abu Jahal dan kawan-kawan yang saat itu digawangi oleh Abu Jahal karena pemimpin-pemimpin sebelumnya telah mati, seperti Walid bin Mughirah bin Syu'bah, kemudian Umayyah bin Khalaf, siapa lagi tuh yang sudah meninggal teh, yang awalnya pemimpin Quraisy terus diganti oleh Abu Jahal. Kenapa mereka mencegah hijrahnya Nabi? Kan Nabi belakangan hijrahnya. Jadi yang pertama itu sahabat-sahabat dulu. Itu pun bergiliran. Lamun kanyahoan segera ditewak lalu dikerangkeng. Begitupun Rasulullah. Ketika akan hijrah itu Abu Bakar lagi siapa? Abu Jahal mengadakan rapat pleno, mungkin rapat tinggi lah di Darun Nadwah. Bahkan hingga punten iblis campur tangan menjelma jadi manusia, nyamar nyaru cek urang mah. Jadi orang tua yang ngaku dari Najd. Orang kan memang orang-orang, nanti kami ceritakan kenapa nyamarnya jadi orang tua. Janggutnya putih, rambut putih, terus dia berpakaian mewah. Ngaku dari gadget karena dari Najd, karena tidak ada yang kenal seorang pun. Intinya kenapa Quraisy ingin mencegah dakwah Nabi, padahal mencegah orang-orang ya, khususnya orang Blok M. Selama ini kan berseteru antara Quraisy dengan Rasulullah dan para sahabat karena merasa keyakinan jahiliyahnya ini terganggu. Kuduna atuh, lamun Rasulullah rek hijrah, malah mah disediakan karpet merah, jung gitu. Go ahead lah cek orang dia mah. Jung cek bahasa Sunda, singkatnya. Go ahead dua kata, Sunda kan sakata, jung. Disebar karpet merah, disebar bunga tuh. Kenapa dengan tiadanya Muhammad di Mekah makin kondusif itu kejahiliahannya kan kuduna kitu meureun. Ari ieu malah dicegah. Kenapa kira-kira? Aning berseteru wae kapan lamun aya nu keur heureuy keur lain heureuy berantem bahasa Sunda naon atunya? Keur pasea kan sok hayang mun aya nu rek ngajauh teh kan sok atoh. Ieu mah kalah dicarek, malah diancam tong indit gitu. Kunaon kira-kira? Ini harus dipikirkan supaya saha ngalor bieu? Supaya tidak berkembang. Berkembang naon aya? Islam. Olah nepi ka dinya euy. Bener kan cek meuring ge? Orang dia mah cik orang palinter ngan tawadu teuing. Saking tawaduna tapi katanya ho gitu. Masya Allah supaya tidak berkembang. Pisan benar. Tapi aya kana nu lain. Tong ora puas. Aya kana nu lain. Cik naon? Karena kalau Nabi dan para sahabat melenggang hijrahnya dalam perhitungan Abu Jahal dan kawan-kawan, dan ini yang diamini juga oleh iblis gini. Tadi lamun hijrah, wah Islam bisa berkembang ya. Dulu lamun Muhammad geus kuat di Yasrib, bisa jadi nyerang isukan Pageto, teu narima karena perlakuan orang. Gitu menjadi ancaman yang kedua. Katiluna kela cenah ieu. Lamun Muhammad jeung sahabat-sahabat pindah ke Madinah, ari Madinah teh itu biasa menjadi transit lamun orang keur dagang ka mana? Ka Syam. Waduh, jalur dagang bisa dipotong ya, gitu. Perekonomian. Jadi di satu sisi tentang keadaan sosial, yang kedua keadaan ekonomi, sisi sosial dan ekonomi. Waduh, bisa dipegat jalur dagang orang. Bahaya ya. Nu kaopatna Muhammad dan sahabat-sahabatnya bisa mempengaruhi orang-orang Arab lain seketika pelaksanaan ibadah haji. Sehingga
mereka sudah tidak bisa lagi kita kendalikan. Karena nu datang ibadah haji teh tangtu membawa apa? Mun ayeuna mah bisa membawa keuntungan dari pelaksanaan ibadah haji. Jadi urang teh geus moal boga pamor deui. Maka cara hiji-hijina cegah dari hijrah supaya yang 4 hal yang kita khawatirkan tidak terjadi. Pinter sebenarnya mah Abu Jahal teh. Disebut jahal teh karena dia menolak kebenaran. Da pinter jelema mah. Da nama awalna naon? Abal Hakam. Karena itulah Nabi berdoa ke Allah, ya Allah kuatkan Islam ku salah sahiji antara 2 Umar. Lamun lain Amr bin Hakam nya Umar bin Khattab. Lamun teu pinter jeung cerdas mah Abu Jahal moal masuk kategori nu dipinta ku Nabi atuh meureun. Maka usahakeun cegah gitu. Kumaha cara nyegahna? Bingung mulai tah. Nya nu can init tewak kerangkeng. Nu geus init kumaha nah direwod deui. Nya tipu we tipu cenah gitu. Bejakeun mana gering meh balik deui ka dieu mun geus balik tewak. Dan itu terjadi, betul. Datang ke Madinah jauh-jauh tah. Aya naon cenah ieu ka dieu maneh? Lain kuno naon jang emah gering cenah. Teu sanggup dahar, teu sanggup minum lamun maneh teu balik. Aduh emah cenah euy. Ah gitu. Ah kumaha ieu? Ceuk Umar teh entong balik ditipu maneh teh. Ya Umar. Aduh cenah moal mungkin cenah piraku teuing rek nipu emah gitu. Wah ek balik heula nya cenah. Ah balik bener geus balik teh langsung ditewak. Di penjara, di kerangkeng. Terus kumaha ya Muhammad cenah ya? Etos we cenah urang kerangkeng di imahna. Ah, teu bisa kitu. Ada yang usul. Dan yang usul Abu Jahal sorangan. Kumaha cenah lamun diroga hala we kagok lah cenah, kagok ateul. Persekusi we lah urang bunuh cenah gitu. Yang lain protes, waduh lamun dibunuh Muhammad atau kabilah Bani Hashim teh bakal ngambek, terus bakal terjadi peperangan saudara ieu urang. Cenah ieu. Kieu we atuh cenah. Eta tiap kabilah nu seueuran ieu ambil pemuda-pemuda terkuatna bere pedang hiji ewang nu pangseuketna. Tuluy pemuda-pemuda tadi kompak nyacak babarengan Muhammad. Sehingga lamun Bani Hashim protes, maka dia akan protes ke seluruh kabilah. Maka dia tidak akan sanggup. Eta iblis tadi langsung ngajurung kunung, eta pisan. Ieu sapagodos sareng sim kuring, rahimakumullah mikir kumakumullah. Jeung sim kuring. Ieu pisan, bener ieu pendapat. Teu aya pendapat lain. Buka di sirah, di hadis-hadis itu dituangkan. Maka segera disiapkan dan kemudian pemuda-pemuda tadi ngintip sepanjang malam ya nepi karek datang isu dan mereka dihijab lagi oleh Allah pandangannya. Nabi membaca surah Yasin ketika keluar dari rumah. Tapi omah tong dijadikeun jimat. Ya. Meh tekan nyahoan ku pamajikan rek nguseup ya ka Cirata Yasin. Orukankeun lolong bonconong cenah. Beda deui atuh judulna jeung niatna sok model we didinya mah. Para hamba Allah. Nah, Ali bin Abi Thalib dipasang, kita tahu itu. Kemudian di pagi hari pemuda tadi masuk merangsek ke dalam rumah, menyingkapkan selimut dan hampir akan menghantamkan pedangnya. Ternyata yang menjaga siapa? Ali bin Abi Thalib. Selamat untungnya, selamat. Ditanyakan, Muhammad kamana cenah? Har, ai di dinya cenah cerdas. Henteu gempeur ningali pedang tadi. Cerdas, tenang Ali, bari ngulisi kuliah gitu. Har ari maraneh cenah. Nu aya oge sarek nanya ka mana Rasulullah. Nu aya ge nu sare nanya ka nu jaga. Der ieu mah nu jaga nanya ka nu sare cenah gitu. Logika digitukeun eleh. Bari jeung ketus. Dan Ali bin Abi Thalib hijrah menyusul kemudian dengan berjalan kaki sampai kaki beliau berdarah-darah. Tong tanya sabaraha walau gantina. Saking jauhnya perjalanan berjalan kaki. Sebelum pergi itu Ali bin Abi Thalib berkata, "Ya masyara Makkah, ya ala Makkah. Ini saya mau hijrah nih." Mulai nu wantun ngahalangan Ali. Iya barang-barang nu kalian titipkan ka Rasulullah, bayangkeun. Ane ngaroga hala tapi barang dititipkan ke saha? Cik mikir cik urang.
Aning dipika hewa tapi lamun nitipkeun barang ka saha? Kenapa? Karena memang beliau paling amanah. Rasulullah paling amanah. Ini barang-barang kata Nabi, kata Rasulullah, silahkan ambil, tidak satu pun yang dikurangi. Mangga canak dititipan aranjeun ka Rasulullah. Nabi Ali angkat. La haula wala quwata illa billah. Tak itu kenapa ingin dicegah, padahal kalau pergi justru itu membuat Quraisy kondusif, justru tadi alasan-alasannya. Mereka khawatir dengan kondisi sosial dan juga ekonomi serta kekuasaan pengaruh. Jadi hadirin tong sieun urusan kitu bisa diuji. Tong kasienan kalengitan pengaruh kaleng. Tong kasienan leungit status sosial. Nah atuh. Salila takwa jeung iman maka Allah nu menggenggam seluruh kekuasaan. Tong keung. Justru lamun sieun kalengitan sesuatu, Allah akan uji dia dengan apa yang ia takutkan. Seperti yang ditakutkan oleh Fir'aun, takut kehilangan kekuasaan, maka Allah uji dia dengan kehilangan kekuasaan. Maryam takut kehilangan kesucian, justru Allah menguji Maryam dengan hilangnya kesucian dengan cara yang Allah kehendaki, yang tentu dengan cara yang tidak hina, ya, dan seterusnya. Tong loba teuing kakeun. Tuluy pertanyaan nu kadua, lamun tadi mah kunaon? Ayeuna menarik deui. Kieu we lah di sirah mah urang diskusi. Da percanten lah. Nu dihotamkeun ku urang dieu lain sakitab, lain Rohiqul Maktum mungkul Ibnu Hisham geus diteleg. Tuluy segala rupa buku sirah rupina mah. Kunaon milih Yathrib hadirin? Padahal hijrah kantos ka Habasyah, Ethiopia. Bahkan dijamin keamananana ku Raja Najasyi Negus. Dijamin tuangeunana. Nah pas hijrah jeung Rasulullah malah ka Yathrib nu can pararuguh. Komo aya Yahudi deui. Aidin Habasyah mah aya Nasrani. Muncak surah Al-Maidah mah kekerabatannya lebih dekat dengan Muslim dibanding yang Yahudi, karena Yahudi permusuhannya lebih besar. Nah kalau milih Yahudi nu aya malah milih Yathrib nu aya Yahudian daripada milih Habasyah nu aya Nasrani dan sudah dijamin keamanan. Kenapa? Tong bari nyumput ngabenerna angkat tangan. Ieu door prize-na gede ya. Keluarga saha? Uga orang dalam. Cik. Kenapa lain ka Habasyah kala Yathrib teh? Cik kunaon tah? Salah satunya Yahudi meyakini dari terbuka bahwa ada nabi terakhir di Madinah. Makanya mereka sana. Enggak, bukan Yahudi kenapa ke Madinah? Kenapa Rasulullah pilih Madinah? Wahyu. Obah itu yang dikokohkan dengan orang Madinah dan berjanji akan mendukung. Baik, terima kasih Pak Rashid. Lamun jawabanna nyages kehendak Allah, nya gitu. Moal aya kajian empiris, tidak perlu bertanya why. Dages iman. Karena naon rupi anu ku Allah tos ditakdirkeun. Beres kajian teh. Ngeusan. Gitu. Untung can disadakeun cenah ya. Percanten, kita beriman bahwa itu memang kehendak Allah, perintah Allah, wahyu Allah. Yes. Namun selalu dibuka celah untuk akal memikirkan karena akan ada ibroh yang harus kita pelajari. Di samping yang tadi Pak Rashid sampaikan tentang adanya Bai'atul Aqobah pertama yang dihadiri 12 orang pemuda. Nah, pemuda, ini dia hadirin. Kenapa pilih Yathrib sebelum diganti jadi Madinah? Yathrib itu kan artinya apa sih? Dosa. Ngaran lagi teu bagus deui. Ngaran tempatna naon? Dosa. Lain saritem teh. Dosa. Jadi
memang Rasulullah suka mengganti hal-hal yang buruk termasuk nama tempat dan nama orang. Ya. Tong nepikeun kadu rada keung sim kuring karunya aya tempat di urang-urang ya. Cimerang, Cisaat. Cek urang Cigolontor gitunya. Cibersih, Cimahi kan halus teh. Cibening, bahkan ayat Cinaraka. Nepi ka ya Allah di Garut mah ngaran situ jeung ngaran bukit karena alat kelamin. Sim kuring teu wantun teu wasa ya rek nyebut ge. Rek ameng ka mana cenah bade ka Ci. Aduh eta mah kabayang ngagayotna. Ka pasir anu ada teu wasa aslina nyebatna ge. Cik atung masihan nami teh. Termasuk ka murang kalih tah tong asal keren. Saha nami murang kalih ceuk Peloria. Ai imah diruyuk awi kira. Jeung sisi galeng sawah raang bancet ti peuting teh. Nami saha Peloria. Naon artina teuing dan ningali telenovela cenah kitu. Ah si Ece cik urang teh. Cik atuh. La tathriba 'alaikumul yaum itu kalimat Yusuf tah. Tidak ada dosa atas kalian. La tathrib. Yathrib itu dosa artinya. Diganti ke Rasul. Yathrib dan penduduknya yang didominasi oleh Aus dan Khazraj itu terjadi perang saudara selama ratusan tahun. Perang saudara ratusan tahun. Karena terjadi perang saudara itulah generasi tuanya yang didominasi kepala 3, kepala 4, kepala 5 itu banyak yang tewas. Sementara tradisi waktu itu yang menguasai kepemimpinan, yang mendominasi itu generasi tua, kepala 5, kepala 4 gitu. Generasi muda ya ningali we heula gitu. Itu yang terjadi. Dan di Yathrib itu ada pihak ketiga yaitu siapa? Yahudi. Dialah yang memanipulasi dan mensponsori kegaduhan itu. Sengaja disponsoran, ada yang berpihak ke Aus, ada yang berpihak ke Khazraj, sengaja terus dikomporan, sponsoran. Sehingga dua kubu ini hanya fokus bagaimana caranya memenangkan, mendominasi kelompok lain. Jadi ranah ekonomi tidak dipikirkan, ranah yang lain tidak dipikirkan, pendidikan, kesehatan. Yang memikirkan itu siapa? Yahudi. Sehingga pasar dikuasai siapa? Yahudi, dikendalikan. Tak eta akibat perang saudara teh, gontok-gontokan teh. Tapi kaki wari muslimin teh dikitu-kitukeun. Ti mulai zaman penjajahan belah bambu teh geuning, Depide sinaon teh et impera. Sengaja diadu-adukeun, lamun teu ku orpol ku ormas. Teu ku ormas ku harokah. Gitu. Teu ku harokah ku madhab. Hayu we diadu-adukeun. Sehingga muslimin energinya terkuras, fokus hanya untuk membela diri dan kelompoknya. Sehingga ranah pendidikan, kesehatan, perekonomian, ilmu pengetahuan dikuasai oleh siapa? Nah, orang lain. Gitu. Itulah mengapa lewat mimbar-mimbar seperti ini keliling Jawa Barat sim kuring ya. Hayang ngaraketkeun muslimin geus santong tong nu kararitu teuing lah situ. Bodoh ieu urang teh teh. Di ahli ilmu geus beres dan mereka tuh guyub. Nah, urang fanatik teuing gitu. Islam nu kudu dijunjung tinggi mah lain kelompok, lain ormas, lain orpol, lain harokah, lain madhab. Tong nepi ka fanatik. Islamna ye nu kudu ditonyolkeun teh. Ari Islam dicaci maki cicing wae maneh mah ai pas ormasna dilecehkeun langsung nyabut pedok jeung aing cenah gitu. Ketika ormas, orpol, harokah, madhab sudah ditinggikan daripada status keislamannya, sesungguhnya ormas, orpol, harokah, madhab tadi sudah jadi berhala baru. Hati-hati itu, kemusyrikan dia itu teh. Nuk itu mah proporsional, hanya sebatas organisasi untuk menampung aspirasi dan perjuangan, pergerakan. Tong nepi ka memposisikan lebih tinggi daripada keislamannya. Kumaha carana itu? Ilmu pengetahuan kembali ke muslimin, kesehatan, perekonomian dan lain sebagainya di semua lini kehidupan. Caranya
muslimin harus tuntas dulu di perkara yang tadi. Karena ya tadi itu ku Yahudi sponsoran terus. Tokoh-tokohnya disuap sehingga terus mengobarkan api permusuhan kepada saudaranya. Maka lamun aya cemkuring ya, lamun ceramah punel kieu menghasut jamaah supaya membenci tokoh tertentu, membenci jamaah tertentu, masjid tertentu, ben cemkuring hadirin. Terbalik ngesan, usir cemkuring, cegah ta. Mun perlu bewarakeun kanu lain lamun cemkuring teu taubat. Karena bukan mempererat malah makin memecah belah persatuan umat. Hamba-hamba Allah rahimani Allah wa iyyakum. Karena banyak yang tumbang, tinggal banyak generasi mudanya. Ainu nganamina generasi muda mereka cenderung pada perubahan. Geus jenuh diadu dombakeun ti baheula perang saudara ratusan tahun, ingin sesuatu yang baru, ingin reformasi, ingin restorasi. Ya. Sesuatu yang baru pemuda tuh begitu. Karenanya kami di lembaga pendidikan juga merekrut SDM muda. Paling tua pun 35 tahun lah. Ulah aya nu ngaluwihan simkuring we pokona mah gitu. Da simkuring teh karek 18 sebenarnya mah. Ya, sakitu tahun ka tukang teh. Sami nya. Alhamdulillah gitu. Hamba-hamba Allah. Karena orang muda ini cenderung pada perubahan, tidak mentok gitu dan punya kekuatan. Ai di Mekah kumaha? Sok sanajan aya peperangan antar kabilah tetapi tidak sesering dan tidak selama Yathrib, sehingga generasi tua masih mendominasi. Itulah mengapa iblis juga menjelma jadi tua karena ingin ada dominasi tadi. Sementara kalau malaikat turun, Jibril ke Rasulullah nanya Islam, iman yang ihsan, nyaru jadi naon? Jadi manusia laki-laki yang muda, rambut, hidung, kulit jeung daging masih kenceng gitu. Muda. Nah, Rasulullah memilih Yathrib karena didominasi para pemuda. Yang baiat 12 pemuda di Baiatul Aqabah ya pemuda. Yang beriman ke Rasulullah di Mekah 13 tahun juga didominasi pemuda. Paling kolot ngantiluan Abdurrahman, Utsman, Abu Bakar 37 pas masuk Islam teh. Abdurrahman 32, Abdurrahman 34, Utsman 32. Eta nu kepala 3. Rata-rata masih muda. Komo beh dieuna ngan 20, 16 gitu. Karena mereka cenderung dengan perubahan. Pemuda. Gaduh pemuda manawi di bumi. Di dia ditinggali teh nu ngorangan simkuring wungkul ya. Astagfirullah. Wis bararodas ya. Haji wungkul orang dia. Tapi sok sanajan geus teu ngora kana perubahan mah hayang kieu wae urang teh. Masih manteng gitu. Piraku hiji wae cenah gitu kamu tong ka mana wae atuh teh. Tong ka mana mendi perubahanna lain kadinya nya. Hiji istiqomahkeun solehkeun gitu. Hamba-hamba Allah. Aduh jadi ka mana mendi ya. Bisa diben ku ibu-ibu simkuring ah. Eta yang perlu kita pikirkan mengapa. Ternyata Rasulullah ke Madinah itu di samping alasan-alasan tadi yang awal karena didominasi para pemuda. Masya Allah. Dan itu yang dipahami oleh musuh Islam dan kaum muslimin. Makanya mereka menawarkan berbagai hal, terutama lewat media, gadget, pergaulan, hal-hal yang baru. Dan itulah yang digandrungi para pemuda sekarang. Sayangnya ketika ada tawaran baru yang menyia-nyiakan waktu, cenderung pada kesia-siaan dan dosa, imannya belum kokoh, akhlaknya belum bagus. Ya, karena selama ini pendidikan kita abai di iman dan akhlak, adab. Sehingga ketika ada tawaran dari musuh Islam yang menggiurkan syahwat, mereka penuhi. Tak eta resikonya. Gitu. Pemuda hari ini aduh ya Allah ngawarah nanti. Nemen we pokona mah.
Karena kita minim ilmu dan tidak tahu urutan-urutan pendidikan. Sampai hari ini kami masih dengar, nah cenanya budak teh di sekolah tileutik disakolahkeun ka sekolah Islam, bahkan sorena ngaji di diniyah. Geus gedena dipasantrenkeun, kurang kumaha geura. Pendidikan agama teh asa manteng. Tapi pas balik di pondok teh cenah gitu. Kalah loba sare. Teu katingali murojaah. Salat ka masjid ge ngedul. Nah, kenapa itu teh harus dijawab? Ada apa ini? Nah, salah pendidikan di pesantren? Guru nah kurang alim gitu atau naon? Bukan ternyata. Ada hal yang salah dari metodologi pendidikan. Terutama dari orang tuanya. Tong nyalahkeun lembaga jeung guru kade. Itu ranah kajian kami di situ. Para hamba Allah. Terakhir dari Allah Pak Rasid acan ngejat Pak Cik. Korek juga. Terakhir, kira-kira dengan momentum pergantian tahun hijrah ini apa yang bisa petik pelajarannya? Ganti tahun tentu secara tidak langsung nambah naon ka urang? Umur. Tong boro tahun ku ganti bulan, minggu jeung poe ge nambah secara kalkulasi, meskipun secara hakikat mengurangi jatah umur. Maka ada 3 yang harus kita ambil pelajaran pagi ini. 1. Dengan momentum pergantian tahun hijriah ini, maka tambahkanlah pula ilmu. Kenapa? Ada ucapan salafus shalih yang dikutip oleh Imam Ibnul Qayyim di kitabnya Miftah dari Sa'adah. Salafus shalih ini berkata, "Idza ata alayya yaumun la azdadu fihi ilma yuqarribuni ila Allah subhanahu wa ta'ala, fala burika li fi tulu'isy syamsi dzalikal yaum." Kalau aku diberi tambahan umur sehari saja, kata salafus shalih. Ini mental salafus shalih ya. Jika saya diberi tambahan umur sehari saja, namun tidak berbanding lurus umurku itu dengan tambahan ilmu, aku tidak nambah ilmu pada hari itu, yang ilmu ini bisa mendekatkanku kepada Allah, memperpendek jarak aku dengan Allah, maka fala burika li fi tulu'isy syamsi dzalikal yaum. Tambahan hari umur sehari itu di mana matahari terbit dari sebelah timurnya tidak berkah untuk saya. Kamentalan teu nepi kadinya. Nambah umur teu nambah ilmu asa teu berkah we umur teh gitu. Dengan kata lain, ke setiap hari kita nambah apa iya kan Allah tambahkan. Matahari sudah mulai terbit dari sebelah timur nih, pagi ini sekarang. Dan kita sudah memulai sebelum matahari terbit dengan tambahan ilmu. Mudah-mudahan umur kita hari ini berkah. Amin. Gitu. Karena tidak ada tambahan doa di Quran yang minta tambahan kecuali hanya minta tambahan ilmu. Surah Toha ayat 114. Wa qur rabbi zidni ilma. Jadi usahakan setiap bertambah umur meskipun hanya sehari tambahan, dengan membaca, dengan mendengar, dengan mutolaah, dengan murojaah, dengan bertanya, kudu aya tambahan ilmu. Kudu. Ilmu naon nu kusim kuring dimaksud? Teu aya sanes, ilmu ad-din. Nah, ilmu ad-din kieu alasanana teh. Sa'id bin Musayyib itu guruna Imam Malik. Laisat ibadatullahi bisaumi was shalah. Nu disebut ibadah ka Allah teh lain dengan cara saum oge ku salat, bukan. Walakin tapi nu disebut ibadah ka Allah teh adalah bil fiqhi fi dinih. Naon? Dengan bertafakuh mempelajari ilmu agama. Tong aya eureuna. Anda sudah selesai di bidang disiplin ilmu yang Anda kuliah di dalamnya tuh. Geus beres eta mah. Sok ayeuna urang anggeuskeun nu kuduna anggeus baheula urang keur leutik samemeh balik. Begitupun Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, ma'ubidallahu bimithlil fiqh. Tidak ada bentuk mengibadahi Allah seperti mempelajari ilmu
agama. Eta wayah tambahan terus. Maca Quran minimal saayat sapoe. Yasin geus. Toha geus. Tosin. Tambah ilmuna. Nu kadua selain tambah ilmu dengan momen pergantian ini tambahkan taatna ka Allah hadirin wargi-wargi simkuring. Tambahkeun taat ka Allah. Kunaon alasanana? Kieu ceuk Sufyan bin Uyainah. Innalaka min umrik ma ata'tallaha fih. Saestuna apa yang disebut umur milikmu itu adalah umur waktu yang dipakai taat ka Allah. Lamun aya di antawis umur urang, waktu-waktu yang Allah berikan anu dipakai maksiat tong dihitung umur eta mah. Fa amma ma asaitahu fihi fala ta'udduhu laka umra. Tong dihitung. Lamun aya di antara waktu dari umur kita yang dipakai apa tadi? Maksiat. Umur sabaraha Ji? Sakitu menurut hitungan pada umumnya dari kalender lahir tah. Ayeuna secara hakikat nu dipake taat ka Allah geus sabaraha lila kira-kira? Kaitung moal. Aduh reuwas ieu jiga nama orok keneh ieu cenah ieu. Beureum keneh malah mah orok lagi. Dara rasaan teh taat ka Allah teh asa jarang. Masih ngaheulakan kene panggilan nafsu. Tambah ayeuna nambahan poe tadi geus nambahan ilmu alhamdulillah. Isukan ge kitu lamun dibere kene umur tah. Malih madina zikir pagi jeung sore kumaha doana? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wa amalan mutaqabbala. Kita minta ilmu yang bermanfaat didahulukan sebelum minta rezeki anu halal jeung amal nu dita sebelum matahari terbit bahkan. Kita sudah minta ilmu yang manfaat. Nah, tambahkeun ayeuna dengan ketaatan. Sabab nu tadi umur urang teh nu dihitung teh tina taat ka Allah. Qomo deui engke jaga di payunan Allah saur Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamati min indillah. Moal ngageser sampean anak Adam di poe kiamat di sisi Allah, ka surga atawa ka nerakana. Moal urang ngageser. Sebelum dia ditanya 4 sampai 5 hal. An umrihi fima afnah, dari umurnya dihabiskan untuk apa? Dipakai naon? Wa an shibabih fima ablah, dan usia mudanya digunakan untuk apa? Anda sudah melewatkan masa muda itu, siap-siap tanggung jawab. Siap-siap. Sekarang ada sisa umur, wayahna tambahkan ketaatan, meh ringan hisabna. Syukur meh lamun bi ghairi hisab, mudah-mudahan. Maka usahakeun mika cinta ilmu, mika cinta ahli ilmu, para sahabat, tabi'in dan Rasulullah tentunya. Usahakeun aya hafid Quran di imah saurang we. Usahakeun jadi mujahid fisabilillah, meh bisa masuk surga tanpa saking ku beratna hisab. Lamun memang teu bisa asup surga tanpa hisab dengan wasilah-wasilah tadi, taatna tambahkeun meh hisabna ringan. Hisabna ringan. Fa yauma yuhasabu hisaban yasiro. Taat ka Allah. Wayahna usap minta ka istiqomahan. Da setan teh moal cicing, moal ngantep urang soleh. Lamun teu bisa dicegah tina kataatan, maka bakal dijujurung dina kataatan tapi moal ikhlas dina taatna. Gitu. Sing hati-hati jeung waspada. Iman kana hal eta. Dan terakhir tambahkan apa? Tambahkan kesungguhan. Tambahkan ilmu, tambahkan taat. Terakhir tambahkan apa tadi? Kesungguhan. Kusim kuring geus dikumpulkan ayat-ayat tentang hijrah di Quran. Ternyata setiap kata hijrah di Quran maknanya berbeda tergantung konteks. 5 we kusim kuring disebutkan di antawisna. Hiji, contoh di surah Al-Mudaththir ayat kelima, kata hijrah itu dimaknai meninggalkan keburukan dan kemaksiatan. Jadi hijrah itu bisa keadaan, bisa sifat, bisa tempat. Ayo hijrah meninggalkan keburukan dan kemaksiatan, hijrah naon tah? Sifat atau keadaan? Sifat. Surah An-Nisa ayat 4, hijrah dimaknai berpaling dari istri yang tidak patuh. Hijrah naon ya? Keadaan. 3,
Al-Muzammil ayat 10. Hijrah dimaknai meninggalkan orang-orang yang tidak beriman dengan cara yang baik tanpa melukai hati mereka. Keadaan dan sekaligus tempat. Surah Al-Ankabut ayat 2 genap. Hijrah dimaknai kembali kepada Allah dengan harapan mendapatkan hidayahnya. Taubat hijrah naon tah? Sifat dan keadaan jiwa. Dan seterusnya. Panjang gini lah. Para hamba Allah, term hijrah yang kami tadi lihat di ayat-ayat itu selalu digandengkan dengan term jihad. Hijrah selalu berbanding dengan jihad. Dengan kata lain, tolok ukur berhasil tidaknya kita dalam hijrah, baik hijrah tempat, hijrah sifat, hijrah keadaan, dipengaruhi, ditentukan oleh seberapa besar, seberapa banyak jihad kita dalam menempuhnya. Kesungguhan orang. Hayang jihad, hayang hijrah ya, dari kemalasan ke rajin, hayang sholat berjamaah 5 waktu. Syukur minimal lebih 40 poin. Saya ingin terbebas dari kemunafikan. Saya ingin takbir pertama di belakang imam 40 poin berturut-turut lah minimal ek ngusahakeun. Saya ingin terbebas dari kemunafikan. Tah eta teh butuh kesungguhan. Nah alarm teh nah nepi ka ngabayar seseorang tolong ingatkan saya untuk sholat. Bakal memperlu ieu duit 1 juta sabulan keur maneh gusur saya mun teu ka masjid. Gitu. Kesungguhannya. Kan kiwari di dieu alarm aya. Alarm nu disada teh kitu di imah aya. Jam 4 di imah. Loba eta jam teh. Digeuingkeun ongkoh ku pamajikan. Udang? Insyaallah gugah ya, gugah keur mareuman alarm. Gugah keur molototan pamajikan nu ngaudangkeun gitu. Henteu urang dieu mah insyaallah teu salah. Eta panginten perlu diperhatikan, mudah-mudahan tambahan umur yang Allah berikan, pergantian tahun hijrah ini mampu menjadikan motivasi untuk saya dan Anda semua menambah 3 hal tadi. Cik ulangi, hiji nambah naon cenah? 2 tambahkeun naon? Ketaatan. 3 tambahkeun kesungguhan. Setiap hari kita berjumpa, insya Allah levelnya sudah terus berbeda, terus naik grafiknya. Grafik ilmu, grafik taat, grafik kesungguhan. Dan kita akan wafat mempertanggungjawabkan semua amal kehidupan ke dunia dengan husnul khatimah insyaallah. Barakallahu li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.